Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerni Hani Hasan dari kelas PBA 2A. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil dari rangkuman saya, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang pertama, materi pentingnya psikologi dalam pendidikan, materi kelompok 1. Pendidikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku, sekaligus juga proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam suatu lingkungan tertentu. Senantiasa tidak bisa dipisahkan dari psikologi, karena memang objek dari pendidikan itu sendiri adalah individu manusia yang memiliki perilaku, karakteristik, dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Disinilah peran penting psikologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, wajib bagi suatu lembaga yang mencetak kader-kader pendidik atau guru untuk memberikan ilmu pengetahuan psikologi kepada mereka yang calon pendidik tersebut atau kepada para peserta didik. Materi kedua yaitu tentang sifat dan hakikat kejiwaan. Menurut ahli psikologi menyatakan bahwa hakikat manusia adalah rohani atau jiwa. Jasmani dan nafsu merupakan alat atau bagian dari rohani. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dan hewan. Meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan, terutama dari biologisnya. Dari segi biologisnya. Hakikat manusia adalah rohani atau jiwa, sedangkan jasmani dan nafsu merupakan alat atau bagian dari rohani. Sifat dan hakikat manusia merupakan ciri khas yang secara prinsip membedakan manusia dan hewan, meskipun antara manusia dan hewan memiliki kemiripan dari segi biologisnya. Menurut John Amos Comenius, manusia mempunyai 3 sifat dasar, yaitu sifat biologis, sifat hewani, dan sifat intelektual. Kejiwaan manusia terwujud dengan adanya kekuatan serta aktivitas kejiwaan dalam diri manusia, yang mana semua aktivitas itu mampu menghasilkan tingkah laku yang lebih sempurna daripada makhluk yang lainnya. Beberapa aktivitas kejiwaan yang berhubungan dengan psikologi belajar yaitu pengamatan, tanggapan, fantasi, ingatan, berpikir, dan perasaan. Materi ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ialah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu, yang dapat diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolis atau retensi kalsium dan nitrogen tubuh. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses yang direferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Adanya perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Pola perkembangan dapat diramalkan. Pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Selanjutnya materi keempat yaitu hereditas. Pewarisan sifat pada manusia atau yang sering disebut dengan hereditas merupakan suatu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap makhluknya. Dapat dibayangkan bagaimana jika antara anak dan orang tua tidak memiliki kemiripan sedikit pun dalam postur atau sifatnya. Sekiranya ada kemungkinan akan banyak timbul konflik karena hal tersebut. Hereditas atau pewarisan adalah pewarisan watak dari induk ke keturunannya, baik secara biologis melalui gen atau secara sosial melalui pewarisan gelar atau status sosial. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa pewarisan sifat itu bermula dengan bercampurnya sperma laki-laki dan sperma perempuan. Oleh karena itu DNA merupakan segala sumber hayati. Hal ini dikarenakan di dalamnya terdapat gudang kode rahasia yang akan memprogram apa dan bagaimana manusia itu, baik dari tampilan rambut, postur tubuh, mata, dan yang lainnya.
Begitu pula kecerdasan intelektual, motorik, dan emosi sangat bergantung pada kualitas DNA. Materi kelima yaitu psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan merupakan ilmu perilaku yang berkaitan dengan lingkungan fisik. Psikologi lingkungan memang menjadi salah satu cabang dari ilmu psikologi, di mana lebih mengacu pada konsep bahwa pengamatan perilaku seseorang bisa didasarkan oleh faktor eksternalnya atau faktor lingkungannya. Materi selanjutnya yaitu materi keenam yaitu tinjauan teoritis tentang belajar. Ada beberapa macam teori yang muncul dalam masa perkembangan psikologi pendidikan. Di antaranya yaitu teori behaviorisme, teori kognitif, dan teori humanistik. Selanjutnya beberapa faktor yang mempengaruhi dalam belajar yaitu yang pertama faktor yang disebabkan dari dalam siswa atau faktor internal, dan kedua faktor eksternal. Jenis-jenis belajar ada belajar arti kata, belajar kognitif, belajar menghafal, belajar konsep, belajar kaidah, dan belajar berpikir. Sedangkan dalam motivasi belajar terdapat 3 hal, yaitu suatu proses perubahan tenaga dalam diri seseorang, ditandai oleh dorongan efektif seperti lebih bersemangat, ditandai oleh reaksi-reaksi mencapai tujuan, yaitu tindakan nyata. Materi selanjutnya yaitu materi ketujuh tentang intelijensi. Menurut KBBI, daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru. Macam-macam intelijensi yaitu intelijensi terikat dan bebas, intelijensi menciptakan atau meniru, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan bahasa, dan kecerdasan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi yaitu faktor bawaan, faktor lingkungan, stabilitas intelijensi dan IQ, dan kematangan. Selanjutnya macam-macam teori intelijensi yaitu teori intelijensi general, teori spesifik intelijensi, teori pembawaan, teori kematangan, minat, dan kebebasan. Materi selanjutnya, materi 8 yaitu tentang pengenalan peserta didik. Peserta didik dalam pandangan pembelajaran merupakan objek didik, subjek didik, dan dapat sebagai keduanya objek dan subjek. Sedangkan dalam pandangan konvensional, peserta didik dipandang sebagai objek didik. Peserta didik memiliki ciri khas dan kebutuhan tersendiri. Dengan demikian, pendidik harus mampu memahami ciri, karakteristik, dan kebutuhan setiap peserta didik. Perkembangan fisik peserta didik akan mempengaruhi proses belajar peserta didik. Peserta didik melakukan berbagai aktivitas fisik sebagai pengalaman belajar. Kondisi panca indera normalitas anggota tubuh, asupan gizi, dan keadaan kesehatan secara menyeluruh mempengaruhi proses belajar. Penglihatan dan pendengaran sangat diperlukan dalam belajar. Gangguan pada fungsi panca indera menyebabkan perhatian individu tidak optimal dalam belajar. Perubahan bentuk dan berat badan, suara yang membesar, gerakan fisik yang semakin lamban, mudah mengantuk, perasaan tidak nyaman ketika mengalami haid, semua ini memberi pengaruh terhadap suasana belajar peserta didik. Perkembangan mempunyai arti suatu proses perubahan individu yang pelaksanaannya teratur berawal dari masa konsepsi dan berlangsung sampai akhir hayat. Sedangkan pertumbuhan merupakan proses perubahan individu secara fisik. Perkembangan dan pertumbuhan pada diri individu dapat diamati gejala-gejalanya, persamaan perkembangan dan pertumbuhan, di mana keduanya merupakan bentuk perubahan dalam diri individu. Pengertian pertumbuhan dapat mencakup pengertian perkembangan, namun pengertian perkembangan tidak semuanya diartikan dalam pengertian pertumbuhan. Materi selanjutnya yang materi ke-9 yaitu readiness dalam belajar. Readiness diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Faktor kesiapan dipengaruhi oleh motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar, dan konsep diri. Indikator pembentukan kesiapan belajar dapat dilihat melalui sudut pandang siswa, guru, situasi, program, dan sarana. Kemampuan belajar peserta didik sangat menentu keberhasilannya dalam proses belajar. Tanpa ada kesiapan atau kesediaan ini, proses belajar tidak akan terjadi. Kesiapan atau kemampuan itu dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya adalah motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar, dan konsep diri.
Materi selanjutnya yaitu materi ke-10 tentang motivasi belajar. Motivasi memiliki kedudukan penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Munculnya motivasi tidak semata-mata dari siswa sendiri, tetapi guru harus melibatkan diri untuk memotivasi belajar siswa. Adanya motivasi akan memberikan semangat, sehingga siswa akan mengetahui arah belajar. Oleh karena itu, motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik harus ada pada diri siswa, sehingga tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan dapat tercapai secara optimal. Materi ke-11 yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lain pada umumnya, yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga ia lambat atau bahkan ia tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Diagnosa kesulitan belajar dapat diterjemahkan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh guru untuk menentukan masalah atau ketidakmampuan siswa dalam belajar, yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai latar belakang faktor penyebabnya dan dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak dan dapat dipelajari. Intervensi atau pemecahan masalah kesulitan belajar dapat dilakukan dengan cara menganalisis hasil diagnosis, mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan, dan menyusun program perbaikan. Materi ke-12 yaitu aplikasi psikologi belajar. Belajar menurut teori behavioristik merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan apa yang terjadi antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak bisa diamati. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Menurut teori belajar kognitif, dijelaskan bahwa belajar akan berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Teori perancangan kognitif adalah tidak selaras di antara dua atau lebih pendapat atau idea. Di sisi lain, menurut teori humanistik mengungkapkan bahwa tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku pelajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenali diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Baik, hanya itu yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.